Hey, can I get a little piss in here? Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film yang Neng akan bahas kali ini berjudul Labor Pains. Seperti biasa, Neng selalu ingatkan agar akang dan teteh mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan adik bernama Emma yang membangunkan kakaknya bernama Tia untuk pergi bekerja. Mereka tinggal bersama di satu apartemen sederhana dan kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Mereka memiliki kesulitan keuangan hingga untuk makan dan bayar apartemen pun tidak mencukupi. Tia masuk ke dalam bis. Ketika duduk di bangku bis, ia melihat seorang wanita hamil di hadapannya. Sehingga mau tidak mau Tia harus merelakan tempat duduknya untuk ibu hamil. Tia mempunyai seorang pacar bernama Miles. Ia berjualan makanan di dekat kantor Tia. Tiba di kantor, bos Tia bernama Jerry langsung berteriak memanggil Tia. Jerry sangat disiplin. Ia marah karena Tia sudah terlambat 4 menit. Tia pun kemudian meminta maaf kepada Jerry. Namun Jerry mengancam Tia jika ia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya, akan ada banyak orang yang mengantri untuk menggantikan posisinya di kantor. Meskipun Tia seorang sekretaris Jerry, namun Jerry memperlakukan Tia di luar tugasnya. Jerry menyuruh Tia untuk membersihkan kotoran dan memandikan anjing kesayangannya. Di toilet, Tia membersihkan anjing tersebut. Anjing yang terlepas dari genggaman tangan Tia menjilat-jilat sabun mandi. Lisa adalah teman curhat Tia di kantor. Mereka selalu merokok di sana meskipun hal itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Di dalam sebuah meeting terlihat jelas Jerry adalah bos yang sangat arogan dan sering menyepelekan bawahannya. Anjing Jerry yang berada di ruang meeting tiba-tiba tergeletak di lantai. Jerry yang khawatir mengangkat serta memeriksa keadaan anjingnya, namun anjingnya muntah di pakaian Jerry. Jerry pun bertanya kepada Tia makanan apa yang sudah ia berikan kepada anjingnya. Di toilet wanita seperti biasa, Tia dan Lisa kembali bergosip. Jerry yang berada di toilet pria bisa mendengar dengan jelas percakapan Tia dan Lisa yang sedang menjelek-jelekan dirinya. Lalu Jerry membuka pintu toilet wanita. Dengan begitu emosional, ia menyuruh Tia untuk menemui dirinya di kantor. Jerry yang benar-benar kesal dan sudah tidak merasa cocok bekerja dengan Tia memutuskan untuk memecat Tia. Tia begitu syok karena keadaan yang terjepit di mana ia harus membiayai sekolah adiknya. Akhirnya Tia berbohong jika ia sedang hamil. Jerry begitu terkejut dengan apa yang ia dengar. Jerry segera mendatangi kantor HRD. Setelah mendapatkan informasi, Jerry mengatakan peraturan pemerintah tidak memperbolehkan memecat orang yang sedang hamil. Meskipun menurut Jerry, Tia pantas untuk dipecat. Dengan terpaksa, Jerry pun meminta Tia untuk kembali bekerja. Salah satu rekan kerja Tia juga ada yang sedang hamil. Lalu semua orang di kantor menyelamati Tia. Lisa mengatakan pasti Mailah ayah dari anak yang dikandung oleh Tia. Tia yang bingung hanya bisa diam saja. Di bar, Tia berkata jujur kepada Lisa jika ia tidak hamil. Tia terpaksa berbohong karena ia akan dipecat oleh Jerry dan ia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Greg adalah orang yang sangat kepo. Ia selalu bertanya tentang kehamilan Tia. Ia seolah tidak percaya jika Tia sedang hamil. Untungnya Lisa selalu ada tepat waktu dan menyelamatkan Tia dari kehamilan palsunya. Lisa membantu Tia untuk melancarkan kebohongan Tia. Ia pun mencuri bantal kehamilan di toko pakaian khusus ibu hamil. Di apartemen, Tia hampir saja ketahuan oleh adiknya yang mencoba masuk ke kamar Tia. Namun Tia menghentikannya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tia berpapasan dengan pria pemilik apartemen yang selalu menagih uang sewa yang belum Tia bayar. Namun kali ini begitu berbeda. Pria itu mendadak bersikap baik dan memberikan kelonggaran waktu untuk Tia membayar sewa apartemennya. Dengan kehamilan palsunya, Tia menyadari ia diperlakukan secara spesial. Mulai dari mendapatkan tempat duduk di bis, juga diberi makanan oleh rekan sekantornya.
Di dalam meeting, Jerry mengumumkan ia akan mengambil cuti untuk beberapa minggu karena anjing kesayangannya mengalami kecelakaan yang cukup parah. Jerry menunjuk Nikki yang akan mengambil alih tugasnya untuk sementara waktu. Namun dengan tegas Jerry meminta Nikki untuk tidak mengambil keputusan apapun tanpa seizinnya. Nikki meminta Tia agar menemaninya dalam sebuah urusan pekerjaan. Nikki meminta Tia untuk meyakinkan kliennya, seorang penulis, agar mau menerbitkan bukunya tentang kehamilan di bawah perusahaan mereka. Tia yang sedikit kikuk karena tidak tahu sama sekali tentang kehamilan, akhirnya berhasil meyakinkan klien tersebut untuk mau menerbitkan bukunya. Di kantor, Nikki memberikan promosi pekerjaan kepada Tia. Tia begitu terkejut atas keputusan Nikki. Lalu Tia mencoba berkata jujur mengenai kehamilan palsunya. Namun Nikki berpikir Tia sedang membahas tentang promosi baru Tia. Nikki terus meyakinkan Tia untuk menerima promosi pekerjaan itu. Ia berkata jika jabatan Tia sekarang lebih banyak menghasilkan uang ketimbang jabatan Tia sebagai seorang sekretaris. Mendengar hal itu, Tia pun setuju, meskipun ia tahu kapabilitasnya belum cukup sebagai seorang editor buku. Keesokan harinya, Tia mendapatkan kantor baru. Nikki datang menanyakan tentang pendapatnya soal buku kehamilan yang akan segera diterbitkan. Namun Tia belum selesai membaca buku tersebut dan membuat Nikki sedikit jengkel. Greg datang ke ruangan Tia. Ia menyelamati Tia yang baru mendapatkan posisi di perusahaan. Greg begitu cemburu atas jabatan Tia, namun tidak disangka Tia malah memberikan Greg posisi sebagai asistennya dan Greg pun begitu senang. Tia berusaha keras untuk menyelesaikan bacaan buku kehamilan yang akan segera diterbitkan. Tia membaca buku tersebut dimanapun ia berada. Selesai membaca, Tia menyampaikan kesimpulan positif tentang buku tersebut kepada Nikki. Di apartemen, Emma pulang lebih awal dari latihan tenisnya. Tia pun segera menyembunyikan perutnya dengan handuk karena ia tidak mau Emma mengetahui kehamilan palsunya. Tia datang bersama Miles pacarnya ke pesta kolam renang. Tia mengingatkan Miles agar ia menunjukkan seolah-olah ia adalah ayah dari anak Tia dan meminta untuk terlihat menjadi pria yang bertanggung jawab. Miles yang tahu akan kehamilan palsu Tia hanya bisa mengejeknya. Tiba di pesta, Miles diperkenalkan dengan Nick dan rekan kerja Tia lainnya. Namun sikap Miles nampak acuh dan tidak begitu peduli kepada Tia, sehingga hal itu membuat rekan-rekan Tia merasa sedikit aneh. Di kolam renang, Miles memercikan air ke arah Tia dan rekan-rekannya. Lalu Miles memaksa Tia untuk masuk ke dalam kolam renang, namun Tia menolaknya. Miles terus memaksa hingga dengan sengaja ia mendorong Tia ke dalam kolam renang. Nikki begitu terkejut dengan apa yang Miles lakukan kepada Tia. Suasana pun berubah canggung. Tia yang merasa dipermalukan oleh Miles segera pergi dari sana. Emma datang ke kantor Tia untuk meminta tanda tangan persetujuan tur sekolah. Sebisa mungkin Tia menyembunyikan perutnya dari Emma. Emma lalu diperkenalkan dengan Nikki. Selesai menandatangani formulir, Tia mengantarkan Emma keluar kantor. Akhirnya Emma mengetahui jika Tia sedang berpura-pura hamil. Tia pun membela diri. Ia melakukan ini karena tidak mau dipecat dan ia pun sekarang mempunyai posisi baru serta gaji yang lebih besar di kantor. Emma dengan tegas mengatakan ia tidak mau terlibat dengan kebohongan Tia. Tia dan Nikki bekerja lembur. Tia meminta izin kepada Nikki untuk membersihkan kacamatanya. Nikki yang tidak enak hati karena meminta Tia kerja lembur padahal sedang hamil ingin mengantarkan Tia untuk pulang ke rumah. Di toko baju hamil, Tia mengambil bantal kehamilannya lebih besar untuk kehamilan 6 bulannya yang palsu. Di kantor, Nikki masuk ke ruangan Tia dengan tisu di hidungnya. Ia berkata ia bertemu dengan Miles yang sedang mencium wanita lain dan Miles mengatakan jika ia bukan ayah dari anak yang dikandung oleh Tia. Karena tidak bisa menahan emosi, Nikki pun berkelahi dan memukul Miles. Lalu Tia kembali berbohong. Ia menjawab jika benar Miles bukanlah ayah dari bayinya. Tia menceritakan ia telah bercinta 1 malam saja dengan pria yang tidak ia ketahui identitasnya dan ia pun hamil. Nikki yang mendengar hal itu memberi semangat kepada Tia yang akan menjadi orang tua tunggal.
Ketika mandi, Emma datang memberitahu Tia jika Nikki sudah ada di ruang tamu. Tia meminta Emma untuk mengambilkan bantal hamilnya, namun Emma meminta imbalan uang kepada Tia dan mau tidak mau Tia pun harus membayarnya. Tia lalu menemui Nikki. Nikki ingin memperlihatkan sampul buku kehamilan yang baru diterbitkan dengan Tia sebagai modelnya. Mereka pergi ke sebuah taman. Nikki mengatakan bahwa pasangannya tidak ingin memiliki anak dan sebaliknya Nikki sangat menambahkan kehadiran buah hati sehingga mereka pun berpisah. Di kantor, Greg yang mengetahui Tia tidak memiliki pasangan mencoba melamar Tia dan bersedia menjadi ayah anak tersebut. Tia yang kebingungan tidak bisa menjawab apapun. Nikki meminta maaf kepada Tia karena ia adalah bos Tia, namun ia sudah merayunya saat di taman. Namun dengan tegas Tia mengatakan Nikki tidak merayunya dan malah Tia menyukainya. Greg kembali masuk ke ruangan Tia. Ia mengatakan jika ada seorang pria bernama Philip mengaku sebagai ayah dari bayi Tia. Tia pun segera menghampirinya dan langsung mengusir Philip serta berkata jika janinnya dikandungnya bukanlah anaknya. Nikki bertanya siapakah pria tersebut. Dengan terbata-bata Tia menjawab Philip adalah mantan pacarnya yang sudah lama. Lalu Tia pun meminta izin untuk pergi karena harus menemui adiknya. Di apartemen, Tia dikejutkan dengan kehadiran semua keluarga jauhnya yang sengaja datang untuk memberi kejutan baby shower untuk Tia. Tia membuka satu persatu kado dari keluarganya. Lalu Lisa datang ke sana, ia ingin berbicara serius kepada Tia. Emma dan Lisa menganggap Tia sudah berbohong terlalu jauh. Lisa meminta Tia untuk berkata jujur kepada semua orang jika ia tidak hamil. Namun Tia belum mau berkata jujur kepada siapapun. Emma yang kesal mencoba melepaskan bantal hamil tersebut hingga terjadi keributan dan membuat keluarganya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Lisa pun segera menghentikan perkelahian mereka. Emma berhasil mengambil bantal hamil Tia dan segera merusaknya. Tia kemudian memakai baju hamil, ia keluar dari kamar dan mengambil bantal yang berada di ruang tamu serta memasukkannya ke dalam baju. Namun tidak ada yang cocok sama sekali. Hal itu membuat keluarganya syok dan begitu bingung. Karena kehabisan waktu, Tia pun mengambil balon lalu memasukkannya ke dalam baju dan pergi untuk menghadiri peluncuran buku kehamilan. Meskipun terlambat, Tia pun akhirnya sampai di pertemuan itu. Tiba-tiba Jerry datang ke tempat acara dan mengejutkan Nikki. Pasalnya Jerry datang seminggu lebih awal dari cutinya. Jerry mengambil keputusan ia ingin meluncurkan buku tentang pengalaman pribadi seseorang di Irak. Nikki mencoba menahan Jerry dan meyakinkan buku tentang kehamilan yang ia luncurkan akan menjadi hit bagi perusahaan. Namun Jerry yang sombong tidak peduli sedikit pun. Jerry mulai membahas tulisan yang ingin ia terbitkan. Nikki yang terbakar amarah akhirnya menyerang Jerry dan mereka pun berkelahi. Tia yang berada di antara mereka segera menghentikan perkelahian itu. Jerry membuli Nikki karena telah dibantu oleh Tia sekretarisnya. Nikki mengatakan jika Tia sudah naik jabatan sebagai seorang editor di perusahaan. Jerry sangat keberatan akan hal itu karena promosi Tia tidak diketahui dan disetujui oleh Jerry. Jerry yang kesal lalu membuli Tia dengan mengatakan Tia adalah wanita yang bodoh dan menyumpahi anak Tia akan mewarisi otak seperti Tia. Tia pun terbawa emosi. Ia mencoba menyerang Jerry namun Nikki menahan Tia dengan memegang perutnya. Tanpa sengaja balon yang Tia sembunyikan di balik bajunya meledak dan membuat semua orang di ruangan pun begitu terkejut. Nikki sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Tia. Tia menjelaskan ia melakukan ini semua karena Jerry ingin memecatnya pada waktu itu dan Tia tidak punya pilihan selain berbohong jika ia sedang hamil. Nikki yang sakit hati telah dibohongi Tia segera pergi dari sana meskipun Tia mencoba menahannya untuk tidak meninggalkannya. Tia berusaha menelpon Nikki berkali-kali dan ingin meminta maaf, namun handphone Nikki tidak aktif dan Tia hanya bisa menyampaikan pesan suara saja. Lisa datang ke apartemen Tia dan apartemennya begitu berantakan. Lisa mengatakan jika Nikki resign dari pekerjaannya dan Tia pun merasa sangat bersalah. Tia berusaha keras mendistribusikan buku kehamilan yang kurang laku di pasaran. Dengan membagikannya di tempat khusus yang sering didatangi ibu-ibu hamil, juga ia sengaja memberi kue setiap hari kepada presenter TV terkenal
agar presenter tersebut mengingatnya. Akhirnya presenter itu mulai mengenali Tia. Ia menanyakan apa yang Tia inginkan. Tia pun mengungkapkan jika ia ingin buku kehamilan dibahas dan masuk dalam acara TV-nya. Tia pun memberikan buku tersebut kepada presenter itu. Kerja kerasnya pun mendatangkan hasil. Tia akhirnya diundang di acara talk show tersebut. Emma adik Tia menjemput Nicky ke studio dan Nicky belum tahu apa yang terjadi. Lalu mereka pun duduk di kursi penonton. Kepada pembawa acara, Tia menyampaikan Nicky lah yang berperan penting dalam hal itu sehingga buku tersebut bisa terbit ke pasaran. Acara pun berjalan lancar, lalu presenter itu mempromosikan buku tersebut dan menaruh link pembelian di mana semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Selesai acara, presenter mengatakan jika buku tersebut sudah terjual sebanyak 100.000 kopi di link yang disediakan. Nicky dan Tia pun begitu senang. Nicky sudah memaafkan kesalahan Tia dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan asmara. 2 tahun kemudian Tia sudah hamil anak Nicky. Sifat Jerry sudah berubah, ia menjadi bos yang lebih baik. Tia mulai merasakan sakit pada perutnya, membuat semua orang di kantor begitu panik. Lalu Tia segera diantar ke rumah sakit oleh Nicky. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.